Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum masuk pada materi berikut ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah diterima pada diri anak-anak sekalian. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan satu keberkahan dan mudah diterima oleh anak-anak sekalian. Anak-anakku sekalian, marilah kita masuk pada materi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Pokok-pokok materi yang saya sampaikan di sini adalah satu, pengertian sholat sunnah. Yang kedua, sholat-sholat sunnah berjamaah, sholat-sholat sunnah munfarid, dan sholat-sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian kita lanjutkan dengan apa hikmah dari pelaksanaan sholat sunnah. Diakhiri nanti pada akhir materi pembelajaran akan saya tampilkan praktek bacaan dan pelaksanaan sholat sunnah. Untuk itu mari kita perhatikan untuk melihat paparan dari penjelasan tentang materi ini. Silakan anak-anakku memperhatikan slide yang akan saya sampaikan. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakan, di mana orang yang melaksanakan sholat sunnah itu nantinya akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Artinya apa? Bahwa sholat sunnah apabila kita melaksanakan, apabila anak-anakku sekalian melaksanakan sholat sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, jika tidak melaksanakan, maka tidak berdosa. Itu adalah arti dari sholat sunnah. Anak-anakku sekalian, bahwa sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua sholat sunnah munfarid. Dan yang ketiga sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Baiklah, kita bahas satu persatu. Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Artinya apa? Sholat sunnah berjamaah ini sholat dikerjakan hanya bisa dilaksanakan secara berjamaah, tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
Kemudian berikutnya yaitu sholat istisqa. Nah, kapan kita melaksanakan sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri. Tidak ada imam dan tidak ada makmum. Nah, beberapa ibadah sholat sunnah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, itu disebut dengan sholat munfarid. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Tahiyatul masjid. Yaitu, apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu kita memasuki masjid. Jadi, anak-anakku sekalian, pada waktu kita masuk ke dalam masjid, atau musola, atau tempat-tempat ibadah, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini lafaz niatnya, yaitu usolli sunnatat tahiyatul masjid rak'ataini ada alillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat sunnah istikharah? Bahwa sholat sunnah istikharah adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Bahwa sholat sunnah istikharah ini akan menghapus semua kebimbangan yang ada pada diri kita, agar kita lebih mantap dan kuat untuk memilih atau untuk menentukan sesuatu yang akan kita putuskan. Nah, apa saja sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Seperti sholat sunnah tarawih, kemudian sholat sunnah witir, kemudian sholat sunnah duha. Bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara munfarid, juga bisa dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah tahajud, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu tengah malam. Itu bisa dilaksanakan sendiri, bisa dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga. Sholat sunnah hajat juga bisa dilaksanakan secara sendiri maupun dilaksanakan secara berjamaah. Dan sholat sunnah tasbih. Nah, apa hikmah dari sholat sunnah? Ada beberapa hikmah dari kita melaksanakan sholat sunnah. Hikmah yang pertama,
dari melaksanakan sholat sunnah, yaitu akan disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu menambah kesempurnaan sholat fardu, bahwa melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang ketiga adalah menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang keempat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan melaksanakan sholat sunnah, maka adalah satu rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah anak-anakku mendengar dan memperhatikan penjelasan dari apa itu sholat sunnah dan mengetahui beberapa hikmah dari sholat sunnah, serta melihat tayangan-tayangan tentang praktik dan bacaan-bacaan dalam sholat, maka berakhirlah materi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah ini. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi anak-anakku dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.